channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @mbah_ngesot. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri hotel bekas pembunuhan bagian yang kedua. Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongkrak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Ia berdecak kesal lalu ia kembali ke tempat tidurnya. Malam itu ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Pasti televisinya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote televisi lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo, Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke deal. Zainal menutup teleponnya. Ia mempercepat gerakannya, mematut diri di depan cermin. Tak lupa ia juga menyisir rambutnya sampai gelimis. Setelah rapi dengan menggunakan batik keemasan, celana bahan dan sepatu pantopel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak sih kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya. Menurut gua, hotel ini memang angker, ujar Hilda, lalu menyeruput lemon tea. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, gue yakin kita baik-baik saja. Timpal Zainal. Ia akan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserakan di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumuran darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan.
Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel jejak itu terputus. Dari jendela itu Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. "Nal?" Seorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. "Ah, ngagetin aja lu, Dil." Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. "Gue boleh tidur di kamar lu nggak?" tanya Fadil. "Emang kenapa kamar lu?" Zainal menggerukkan dahi. "Gue nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan." "Ya elah Dil, gitu aja takut." Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau menumpang tidur di kamarnya. "Gila, berantakan banget kamar lu, Nal." Iya nih, maklumlah namanya juga cowok," jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu Fadil tidur di kamar Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih ngantuk, Zainal mengangkat telepon itu. "Nal, cepat mandi, sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta." Itu suara Fadil. Dari seberang telepon seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludah sendiri lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri ke depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celananya. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Lu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamar gua ada setannya." "Hah? Serius lu?" Jelas Fadil kaget. "Tadi malam setan itu menyerupai lu. Dia tidur sama gua." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih, kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan Dil," kata Zainal. Pindah kamar aja lu," saran Fadil. "Iya nih, gue mau ngomong ke panitianya." "Ya, nanti habis acara kita ke panitia," kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain. Sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah Pak," jawab mereka kompak.
Satu persatu mereka melakukan presentasi, sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menanyakan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disknya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun di tengah-tengah presentasi Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menuju ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. Semua harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan. Itu Pak." Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja wajah yang dilihat Zainal menghilang begitu saja. Ia lalu tenang, tapi nafasnya masih terengah-engah. "Gak apa-apa, semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung lalu diberi minum air doa-doa. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengeng dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana, dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Nal, lu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." "Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya," pinta Fadil. "Iya, Pak. Kamar saya ada setannya." "Itu cuma halusinasi kamu saja. Gak ada setan di sini." Pak Denny menyangkal. "Saya tetap mau pindah kamar, Pak." "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya." Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jailangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam ia sudah main jalangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jalangkung di kamar itu. "Lu tahu kalau roh itu bisa membantu kita," ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. "Bantuan kayak gimana?" Fahri penasaran. "Orang-orang main jalangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gue beda. Bedanya? Lu tahu kan kalau di kampus gue naksir banget sama si Diana. Cantik, ngontok pula." Doni menyeringai. Lanjutnya, nah kalau di kamar ini ada rohnya, gue mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gue. Fahri mengangguk-ngangguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jailangkung dari dalam tasnya. Jailangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jailangkung itu berbentuk runcing. Entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jailangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. "Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta setan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar.
bantulah kami, wahai Jalangkung." 5 kali mereka mengucapkan mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. "Gak ada, Don. Percuma. Udah, gue balik aja ya." Fahri dengan bosan. "Ya udah deh." Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Jam 12 malam Doni mendengkur, dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jalangkung tadi masih tergeletak di lantai bersama lilin yang sudah padam. Namun tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jalangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya, lalu seketika berdiri dengan tegak. Jalangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar muncul suara seorang wanita menirukan mantra Jalangkung yang diucapkan Doni. Jalangkung itu semakin mendekat, kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak dan bersambung. Itulah kisah misteri hotel bekas pembunuhan bagian yang kedua. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.